Di video kali ini aku mau bikin base pizza untuk frozen ya. Pertama di sini aku masukin air hangat suam-suam kuku sebanyak 100 ml. Kemudian aku masukin ragi instan sebanyak 3 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kemudian lanjut ini aku aduk sampai semua bahannya larut. Nah, setelah bahannya larut, di sini aku tutup dan akan aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit atau sampai raginya itu mengembang. Nah, ini setelah didiamkan selama kurang lebih 10 menit, ini sudah berbuih ya raginya dan ini bisa digunakan. Langsung aja di sini aku aduk lagi sebentar. Kemudian lanjut di sini aku masukin tepung terigu cakra sebanyak 250 gram. Kemudian aku ulen menggunakan spatula. Jika airnya dirasa kurang, boleh kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita ulen lagi sampai tepung terigu keringnya itu tidak kelihatan. Nah, ini setelah kita ulen menggunakan spatula, kita ganti ulennya menggunakan tangan. Dan sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu ya. Sebelum lanjut aku ulen, di sini aku masukin minyak sayur dulu ya sebanyak 20 ml, kemudian sejumput garam. Lanjut di sini aku ulen menggunakan tangan sampai adonannya kalis dan sini sambil aku banting-banting juga ya adonannya agar cepat lemas dan cepat kalis. Jika dirasa masih lengket, untuk adonannya bisa kita tambahkan sedikit minyak sayur lagi ya. Kemudian kita ulen terus seperti ini, seperti kita mencuci baju ya, sambil kita banting-banting. Nah, setelah adonannya sudah dirasa cukup kalis, kita padatkan atau kita rapikan adonannya. Kemudian nanti akan aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menitan. Nah, di sini aku tutup ya menggunakan wadah apa saja bisa untuk menutupnya. Nah, ini setelah aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja aku kepiskan seperti ini agar udara yang terperangkap di dalam adonan ini keluar semua ya. Dan sambil kita ulen-ulen seperti ini. Nah, setelah selesai diulen, ini mau aku padatkan kembali ya, dan lanjut nanti mau aku timbang. Nah, ini adonannya sudah cukup ya kalisnya seperti ini. Tidak mesti harus kalis elastis ya, karena di sini kita mau membuat pizza bukan mau membuat donat. Nah, langsung aja ini adonannya aku pindahkan ke alas kerja, kemudian aku padatkan kembali ya, karena masih banyak udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan lanjut aja di sini mau aku timbang dan aku bagi-bagi, dan untuk per piecesnya di sini aku timbang beratnya itu 50 gram ya. Atau jika kalian pingin lebih kecil atau lebih besar, itu bisa kalian atur aja ya untuk berat adonannya. Jadi disesuaikan aja dengan harga jual kalian. Nah, setelah adonan sudah kita timbang dan kita bagi-bagi, di sini langsung aja kita rounding ya. Dan untuk merondingnya itu kalian bebas mau cara yang seperti aku contohkan seperti ini, atau di rounding di alas kerja itu bisa ya. Jadi sesuai selera kalian aja. Dan di sini aku ketuk-ketuk ya agar udara yang terperangkap bisa keluar semua, karena kalau masih ada udara di dalamnya kita bakal kesulitan untuk merondingnya ya, dan sulit untuk mendapatkan permukaan yang mulus. Nah, ini setelah aku rounding semua, ini langsung aja aku tutup menggunakan plastik, boleh juga menggunakan serbet. Dan ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah adonannya sudah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, langsung aja mau aku pipihkan. Nah, sebelumnya untuk alas kerjanya aku taburi dulu tepung terigu tipis-tipis. Kemudian kita ambil satu adonan yang pertama kali kita rounding ya. Dan ini aku taburi atasnya dengan tepung terigu juga agar dia tidak menempel saat dipipihkan. Dan di sini aku memipihkannya menggunakan telapak tangan ya.
Bisa juga kalian gunakan rolling pin untuk memipikannya. Setelah selesai dipipikan, lanjut aja aku pindahkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah aku olesi margarin tipis-tipis. Kemudian di sini aku bentuk untuk bagian pinggirnya menggunakan jari seperti ini. Kemudian lanjut di sini aku tusuk-tusuk bagian tengahnya menggunakan garpu seperti ini. Dan ini kita lakukan semuanya sampai adonannya selesai ya. Nah, ini sudah selesai semua aku pipihkan untuk pizza mininya ya. Jadi di sini yang aku buat ini base pizza mini ya. Lanjut aja di sini aku tutup lagi menggunakan plastik dan aku istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menitan aku istirahatkan, langsung aja di sini mau aku open ya. Untuk opennya di sini aku gunakan oven tangkring dan untuk api yang aku gunakan ini api sedang ya. Dan untuk waktu mengopennya di sini pertama aku taruh di rak bagian bawah ini selama kurang lebih 7 menitan. Dan ini bagian bawahnya udah agak sedikit kecoklatan. Lanjut di sini aku pindah untuk ke rak bagian atas. Oh ya, untuk atas ovennya ini lubangnya aku tutup ya. Dan ini lanjut akan aku open lagi selama kurang lebih 7 menitan. Nah, ini setelah aku open selama kurang lebih 7 menitan untuk bagian bawah dan bagian atas. Jadi ini totalnya 14 menit ya. Langsung aja di sini mau aku keluarkan dari oven dan ini bagian atasnya sudah sedikit mengeras ya. Jadi ini sudah selesai untuk waktu pengopenannya dan lanjut di sini aku teruskan sampai semuanya selesai ya aku open. Nah, setelah aku keluarkan tadi dari oven, langsung aja di sini mau aku dinginkan di cooling rack seperti ini ya. Nah, ini yang tadi sudah aku oven selanjutnya sudah matang semua dan ini kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, ini ya sudah cukup mengeras pizzanya dan bagian bawahnya seperti ini ya, tidak terlalu coklat. Karena nanti bakalan kita open lagi saat nanti kita kasih topping ya. Nah, ini setelah sudah benar-benar dingin, di sini mau aku kemas menggunakan plastik. Dan untuk plastik kemasannya di sini aku gunakan plastik wayang ya. Bisa juga kita gunakan plastik OPP untuk mengemasnya. Nah, di sini aku kemas untuk satu plastiknya isinya 2 pieces. Nah, ini untuk bagian atas plastiknya aku lipat seperti ini ya biar tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Kemudian ini aku staples. Jika kalian ada alat press bisa juga ya digunakan agar lebih terjaga dari udara yang masuk ke dalam plastik. Jadi di sini aku untuk pengemasannya ini aku pakai seadanya aja ya untuk alat-alatnya atau untuk wadahnya. Jadi kalian untuk lebih rapi lagi bisa gunakan plastik OPP. Nah, ini setelah aku kemas semua seperti ini contohnya ya, tinggal langsung kita masukkan aja ke dalam freezer. Dan ini nanti bisa awet ya berbulan-bulan kalau kita simpan di dalam freezer.
Nah, sampai di sini aja ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.